dekat dengan Rasul. Rasul surah ayat berapa? 999. Habis itu apa lagi? Hah? Oke, doa malaikat itu hadis. Ada lagi? Jalan kemudahan. Apa ayatnya? 92 ayat 5. Oke ya. Nah, udah begitu banyak dah Allah tuh menunjukkan berbagai macam tentang marketing atau tawaran tentang sedekah. Kalau itu pun masih tak nyadarkan kita, masih jadi tetap pelit kedekut cap garam tukuk nak mampus, ya kan? Pelit kedekut cap garam tukuk nak mampus, udahlah kata Allah. Berarti lawan dari sedekah, lawan dari orang yang tidak mempraktekkan atau mengabaikan semuanya. Yang lain dapat 700 kali lipat, dia tak dapat apa-apa. Yang lain dapat doa malaikat, dia tak dapat doa malaikat. Yang lain dapat jalan kemudahan, dia dapat jalan kesusahan. Wa amma man bahila wastaghna, coba lihat surah 92 ayat 8. Barang siapa yang pelit kata Allah, ya kan, dan merasa amalannya sudah cukup, ya kan, waqad jawabil husna, mendustakan apa-apa yang di hari kemudian, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah sulitkan jalan-jalannya, kena kerjakan Allah. Nah, gitu kawan-kawan. Kalau dari surah Al-Lail nih, ya kan, antum tangkap dari ayat 5 sampai ayat 10, sedekah dimudahkan, pelit disulitkan. Dah, bukan kita dapat jalan, disulitkan, kena kerjakan Allah dia. Yang lain dah nikah, dia tak berani-berani nikah. Kenapa tak nikah? Itulah bang, belum tak kuat saya ini, ya kan. Yang lain dah wisuda, dia masih bolak-balik kampus. Yang lain dah kemana-mana keliling dunia, dia masih mutar-mutar. Yang lain bisnisnya bertumbuh, dia tak ada. Kenapa? Karena memang Allah lil usroh, dikasih kesulitan dalam menjalankannya. Nah, ini hanya reminder, pengingat daripada materi kemarin ya. Nah, praktek walaupun cuma 1000 subuh hari ini, walaupun cuma 2000, walaupun cuma 3000, 10.000, 5000, tapi istiqomah itu jauh lebih mahal. Oke? Karena itu yang mengantarkan ayah bunda, mengantarkan kawan-kawan bisa sedekah 500.000, sejuta sehari. Dibalik cara berpikirnya, bukan sedekah tapi menabung ke Allah. Bukan dibalik, maksudnya di-upgrade. Apa? Menabung ke Allah. Berarti kalau nabung ke bank kita percaya, yang balasannya mungkin tak seberapa, apa masa kita tak percaya nabung ke Allah? Nabung kepada kawan-kawan? Ke Allah. Nah, gitu dia. Nah, pagi hari ini saya ingin bahas, jadi bukan itu konteksnya, tapi sekedar reminder, menambah daripada catatan. Udah praktik sedekah belum? Oke, ini teman-teman yang di Zoom sudah sedekah belum? Yang udah katakan saya. Ya kan? Alhamdulillah, saya doakan semoga yang sedekah subuh hari ini, pagi hari ini, Allah balas dengan segala kebaikan, Allah rahmati kehidupannya, dan semoga ditakdirkan bisa berangkat umroh secepatnya Februari 2023. Allah izinkan berangkat umroh sama-sama, satu pesawat ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sedekah loh, bukan ke saya kok, tapi saya ngajak kawan-kawan. Siap, mantap. Baik, hari ini kita cerita. Coba kawan-kawan mulai ayat Qur'annya, buka surah Al-A'raf ayat 10. Coba buka surah Al-A'raf ayat 10. Surah ke-7 ayat ke-10. Coba silakan yang sudah ketemu dibaca artinya. Nah, surah 7 ayat 10 tuh Allah bilang, kata Allah, sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi. Ya kan? Allah sudah tempatkan di bumi. Lalu kata Allah,
dan di sana kami sediakan sumber penghidupan. Jadi di buminya Allah itu sudah Allah siapkan semua sumber penghidupan kawan-kawan. Berlaku buat semuanya. Coba lihat ayat ini kalau kita runut dari atas, buat seluruh makhluk Allah. Oke. Jadi Allah sudah ciptakan seluruh, kalau kawan-kawan tengok, berlaku buat seluruh makhluk Allah. Yang mahal tuh Allah sudah ciptakan maisah. Berarti sudah apa sumber penghidupan tuh? Ya kecukupan, kekayaan, jodoh, sumber mata air, energi, harta, makanan, dah disiapkan semuanya. Jadi sebenarnya orang yang hari ini merasakan kekayaan, merasakan kecukupan, bukan karena dia hebat, dia kaya, dia pandai cari duit, dia jago ngelola, memang udah disiapkan kok. Gitu loh. Ibarat kawan-kawan, kenapa makan enak? Karena mama kita memang jago masak. Balik sekolah tuh minimal ada 3 menu. Ngapa ente sehat? Karena memang sama kayak di rumah hijrah. Ya kan? Kenapa sehat? Karena makanan berlimpah. Nah, kalau ada yang kurus di rumah hijrah tak masuk akal. Betul tak? Sama kayak di Ismu Yaya. Kenapa gemuk-gemuk? Kenapa Bang Helmi melar badannya? Kenapa Bang Ican bertumbuh tubuhnya? Kenapa? Karena emang makanan melimpah, sudah disiapkan. Kedip mata ya, dah ada lauk dah. Kedip mata tuh, ya kan? Lauk semalam lah. Nah artinya sunatullahnya memang demikian. Berarti kalau ada yang kurus, tandanya dia cacingan. Canda ya. Nah demikian juga, kenapa ada orang yang kaya di dunia ini? Bukan karena dia kaya, bukan karena dianya yang hebat, tapi karena memang Allah sudah siapkan maisanya, sumber penghidupannya. Nah, gitu loh template berpikirnya. Oke, coba angkat tangan kanannya. Tepukkan sebelahnya, saudaraku. Allah sudah menjanjikan bahwasanya di dunia ini sudah lengkap sekali sumber penghidupan. Makanan enak, pasangan yang menyenangkan, tempat tinggal yang layak, dan semua kenikmatan. Kalau hari ini ente belum dapat, jangan-jangan ente cacingan. Berarti ada yang salah, betul nggak kawan-kawan? Nurul nanti makannya sehari 2 kali, 3 kali ada dia di dapur ya bang, siapkan dia. Berarti kalau dia nggak makan kelapar, aduh berarti ada yang salah. Ngapa Nurul nggak makan? Apa kira-kira? Cacingan terus, polosnya enggak. Kenapa nggak makan? Satu, salah sendiri. Disuruh jam makan siang, jam makan pagi sarapan buat santri jam 7 sampai jam 8 ya. Datang setengah 9. Dapat nggak jatah makan? Dapat sambalnya, ya kan? Atau yang kedua, nah itu ada orang yang tidak dapat jatah makan karena dia terlambat. Kalau bahasa sederhana. Terus ada juga, nah waktu awal-awal di Ismu Yaya, tiap yang datang terlambat, yang balik ngajar tak dapat jatah makan. Rupanya ada yang ngambil 2. Berarti ini sudah Allah terangkan di Quran. Kenapa sih ada orang yang tak dapat sumber penghidupan? Kata kuncinya di ujungnya kan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Siapa sih berarti sedikit sekali yang bersyukur? Berarti yang tidak dapat ini orang yang tak bersyukur, bukan orang, makhluk lebih tepatnya. Nah, jadi sumber penghidupan tuh bukan hanya berbicara tentang manusia, tapi juga berbicara seluruh termasuk jin. Nah, kira-kira kan pertama yang harus kita pahami apa dulu makna bersyukur nih. Berarti kan makna bersyukur itu mengoptimalisasi apa yang sudah Allah kasih. Nah, oke. Maka lanjutan ayat 11-nya, setelah Allah bilang, aku ciptakan kalian sumber penghidupan ya. Aku ciptakan kalian untuk nikmati ya. Maka ayat 11-nya Allah bilang, sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam.
dan mereka pun bersujud kecuali iblis. Berarti tadinya tuh jin semuanya juga dapat penghidupan, dapat kenikmatan. Apa yang buat dia tak dapat? Apa kira-kira kalau disimpulkan dari ayat 11 ini? Tidak taat. Apa yang membuat iblis tuh jadi tidak taat? Jadi salah satu sifat yang membuat manusia akhirnya atau membuat makhluk baik jin dan manusia tidak mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan, nomor satu karena sombong. Maka ini yang mau saya bahas pagi hari ini. Nah, sebelum saya bahas bicara sombong, biar dua dulu. Yang kedua di ayat 19-nya. Wahai Adam, satu karena sombong. Jadi kan tadi kan ada dua makhluk di surga. Satu namanya jin yang berhijrah jadi iblis, ya kan? Yang transformasi jadi iblis, yang mutasi bukan hijrah, bermutasi jadi iblis karena sombong. Yang kedua tadi namanya manusia, namanya Adam, manusia yang akhirnya dicabut kenikmatannya gara-gara, coba ayat 19. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggal engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Berarti dia bisa menikmati semua isi surga enggak? Bisa. All you can eat. Bayangkan tiap hari Nabi Adam makan kayak di Sabu Haji itu, belantak dia. Makan sebanyak-banyaknya. Ya kan? Nah, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Bayangkan tuh, jangan dekati pohon tuh biar kau jadi orang yang abadi. Maka ke hawa nafsu Adam membuat dia ingin jadi orang yang abadi. Dia mendekatilah pohon itu. Dan akhirnya setan bersumpah kepada kedua, sungguh aku ini benar-benar termasuk penasehatmu. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi pohon itu, tampaklah oleh mereka kedua auratnya, maka mulailah mereka menutupinya. Ya kan? Tuhannya menyuruh berkata, ayat dua-duanya ya, bukankah aku telah melarang kamu dekat pohon itu? Ada yang dicabut nikmatnya karena sombong, ada yang dicabut nikmatnya karena apa berarti? Apa bahasa sederhananya? Selain lalai, apa bahasa paling gampangnya? Mengikuti hawa nafsu. Aturannya Allah. Kok dia lalai? Kok dia melanggar? Mengabaikan perintah Allah. Oh, karena kalau bahasa yang paling gampang karena kebodohan. Betul nggak? Coba kalau cerdas, kau nak uji aku, kau nak nipu aku, nak bisa. Kalau orang itu cerdas, betul nggak? Nah, maka ada dua sifat di dunia ini yang membuat makhluk, karena kita manusia, yang membuat manusia tidak bisa merasakan segala kenikmatan yang Allah sudah janjikan. Apa yang pertama? Sombong. Yang kedua, bodohan. Nah, oke, mari kita bedah. Kita bahas sombong dulu. Salah satu sifat penyakit yang berbahaya, ya kan? Kalau kemarin saya bilang itu kesesatan, nah temannya, sahabat dari disesatkan Allah, yaitu penyakit kesombongan atau disebut al-kibar. Apa? Al-kibar. Nah, bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji debu. Masya Allah. Tak boleh, tak masuk surga dia. Sebesar biji debu pun, dah biji debu lagi. Macam mana? Debu tu dah kecil, biji. Hadis riwayat Muslim. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, jadi bahkan sebesar biji, sebesar zarroh, ya kan?
Zaro tuh sangat kecil dan bahkan ringan. Nah, bahkan kesombongan adalah selendangku. Di hadis yang lain Allah berfirman, kesombongan itu adalah selendangannya Allah dan keagungan adalah pakaianku. Maka kata Allah, barang siapa yang mencabutnya dari aku, salah satunya saja atau keduanya, maka aku akan melemparkannya ke neraka. Jadi yang punya hak otoritas sombong itu cuman Allah, kawan-kawan. Yang boleh punya merasa itu cuman Allah. Kita bisa makan enak bukan karena kita jago, bukan karena kita hebat kerja, karena mak kita mesti merasa enak. Kita bisa punya kecukupan rezeki, punya mobil, punya rumah karena bukan kerja keras kita. Ada orang pun udah kerja keras, tak gak punya mobil, betul tak? Ada orang pun udah gelarnya tinggi, tak gak bisa punya rumah. Jadi sekali lagi kita bisa menikmati karena memang sudah Allah siapkan. Surah berapa tadi? Surah 7 ayat 10. Nah, maka apa yang membuat tadi orang tak bisa menikmati? Salah satunya karena sombong. Sombong ini sifat siapa? Iblis. Nah, maka coba lihat, kalau kita lihat di surah Al-Insan, surah ke-76 ayat 1. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yaku syai'an mazkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa yang mana dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya dulu tuh kita tuh tak pernah ada. Kita tuh bahkan tak pernah disebut. Kita 1000 tahun yang lalu, ya kan? Siapa yang sebut nama kita? Tak ada yang tahu disebut-sebut. Nah, kesempurnaan ketiadaan akhirnya Allah adakan gitu, kawan-kawan ya. Nah, maka apa ciri-ciri orang sombong itu? Satu ciri-cirinya adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Dan mau sombong. Terus yang kedua, merendahkan orang lain, selalu menganggap orang lain tak punya apa-apa. Dianya yang punya pengetahuan. Nah, dan lawan dari orang sombong adalah nah, jadi gini kawan-kawannya. Jadi hati-hati dengan, jadi gini. Bodoh tidak boleh, merasa kepintaran pun tidak boleh. Ah gitu Pak. Kepintaran itu adalah DNA-nya iblis. Tanda ketidaktahuan atau kelalaian, kebodohan tadi adalah ketidakpahaman Nabi Adam. Dan dua-duanya dicabut nikmatnya. Nah, maka satu cara berpikirnya kawan-kawan. Kalau hari ini kita bahas dulu. Jadi hebatnya Quran ini buat aturan. Lawan dari sombong itu bukan bodoh, tapi tawadu. Dia pintar, tetap memilih sederhana. Dia tahu, tetap belajar. Maka puncak daripada pengetahuan, puncak daripada jihad, masih ingat kemarin? Kalau setelah jihad ngapa habis itu? Tazkiyatun nafs. Nah, maka itulah penting. Ya kan, coba lihat para wali, para imam 4 mazhab, Imam Syafi'i, cara tazkiyatun nafsnya membodohkan diri, belajar dengan Imam Malik. Nah, maka kalau ada dalam perjalanan kita, dalam hidup ini, jadi salah satu indikator tazkiyatun nafs itu adalah punya sistem charger. Punya dia secara sadar membuat sistem charger, sistem reminder, yaitu orang yang untuk mengingatkan dia gitu loh kawan-kawan. Karena petunjuk itu datang dari orang lain. Nah, termasuknya kita buat Zoom pagi ini, kita buat SOS ini, dan Rasulullah, para sahabat itu saling mengingatkan bukan sebulan 2 bulan, 23 tahun. Berapa tahun? 23 tahun. Jadi kalau baru belajar di SOS, belajar di Zoom sebulan, 2 bulan, merasa belum dapat hadiah dari Allah, kayaknya tidak cocok dan sebagainya, bukan itu kawan-kawan. Ya, kalau mau dilihat sahabat 23 tahun.
Berapa tahun? 23 tahun. Nah, maka supaya tidak sombong, solusinya ya kan, yang harus dikunci adalah punya sistem charger, punya teman belajar, punya tempat untuk yang memberikan petunjuk dan nasihat. Saya pun secara sadar punya beberapa guru yang tempat saya konsultasi. Ya kayak Lukman, ada Abah Irfan, ada guru tajwid lain lagi cara belajarnya. Karena saya yang butuh, maka berhati-hatilah kalau kita dalam keseharian, mohon maaf ya, ini saya cerita apa adanya. Yang bahkan sudah punya sistem charger pun, kadang kalau setan tuh kuat jebol juga. Adalah salah satu orang, ya kan, semoga kita doakan sehat. Udah ngaji dah, kecuali dia curhat sama saya belum kondisi ngaji, belum tak ngaji, tak apa-apa. Sudah ngaji ya, syukurnya saya apresiasi dia jujur. Sudah ngaji, gara-gara halu, ya kan, kena PHP kan dengan calon suami, ya kan, akhirnya melepaskan mahkota termulia dalam dirinya sebagai wanita. Nah, coba lihat bagaimana setan tuh propaganda. Halu nak nikah kan. Nah akhirnya suaminya katanya soleh, penghafal, katanya sih hafiz Quran katanya. Terus tidak disetujui oleh sama ini, belum, pengertian tidak setuju tuh mungkin belum berkomunikasi dengan baik sih menurut saya. Nah akhirnya sama sang laki-laki diajak kawin lari tak mau, ya kan. Lalu habis itu diajak, ya gitulah, ngobrol-ngobrol, setan masuk tengah-tengah. Nah, maka yang mau nikah-nikah nih jangan berdua aja antum bangun komunikasi. Jadi saya bilang pakai merobi, pakai pihak ketiga, ada wali. Dan yang saya sesalkan tuh, yang justru saya nyesalkan diri saya, gila memang setan nih ya, udah ngaji bah adik saya nih, udah hari-hari dengarkan, ikut saya, tahu, kadang follow, kadang apa ini, tapi masih kalah dengan iblis. Nah sekarang sang laki-laki ninggalkan, balik sama mantannya, kan kurang ajar. Lihat tuh bagaimana propaganda iblis. Hati-hati kita ya yang belum nikah. Jangan gara-gara hawa-hawa nak nikah, akhirnya diobral diri. Itu aku mineral jatuh, ada tulisan segelnya. Jangan diterima kalau segel ini rusak. Segelmu jauh lebih mahal daripada air mineral itu. Yang laki-laki juga jangan nak coba-coba rusak segel. Nanti antum punya anak perempuan, punya kakak, punya adik, nanti dirusak orang kan tak terima kita. Sepakat? Nah kayak gitu. Makanya pakai gembok di mana-mana. Nah itulah dia. Saya mau bilang setan, makin saya makin bilang benar setan tuh ada gitu ya. Nah, setan tuh nyata. Mending setan tuh yang nakut-nakutan, hihihi, masih mending lagi gitu. Bacakan ayat Yasin takut, gitu. Kabur dia. Tapi kalau setan yang tadi itu masuk ke darah, ngajak kita berzina, ngajak kita mabuk, ngajak kita narkoba, itu tuh nauzubillah min zalik, under control. Nah, termasuk setan sombong. Bayangkan Allah sampai Rasul saya bilang tak bisa masuk surga kalau ada kesombongan. Nah maka satu cara meminimalisir, walaupun saya tidak menjamin. Nah, karena yang sudah ada sistem chargernya, jebol apa kita ada sistem charger? Betul lah. Nah maka satu cara untuknya, milikilah sistem charger, sistem reminder yang mengingatkan kita ketika kita salah gitu loh kawan-kawan. Nah, dan bahkan memberikan instruksi, memberikan arahan. Nah, dan secara sadar yang benar, handphone yang butuh charger atau charger yang butuh handphone? Handphone yang butuh charger. Berarti handphone yang mendatangi charger atau charger yang mendatangi handphone? Nah, itulah kenapa kita mendatangi charger kawan-kawan. Saya tidak kira-kira antum gampang gak jadi charger tuh tiap hari materi apa gitu ya, mungkin ya. Belajar lagi, mana enak. Ya kan, semalam dah subuh ngisi, habis itu umroh ngisi lagi, scale up rezeki ngisi lagi. Itu beda-beda tuh materi. Kalau bukan karena karunia Allah, mana ada di kepala di kosong, bodoh saya. Maka caranya apa namanya?
Jangan sombong. Nah, lawan daripada kesombongan, Allah sudah sampaikan bahkan di surah Luqman. Surah 31 ayat ke-18. Surah berapa? Orang belum mulai. Surah 31 ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Suaranya hilang Ustaz. Suaranya. Ada suaranya kayak Udah, aman. Siap. Janganlah kamu memalingkan wajah kamu karena sombong, kata Allah, surah 31 ayat 18. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, kalau ditanya ayat Qur'annya mana? Nih, surah 31 ayat 18. Surah berapa? Nah, 1 ayat 18. oke. Tak boleh sombong. Nah, sombong tuh bukan karena penampilan ya, bukan. Tapi karena menolak kebenaran, tidak berempati, sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat, itulah sombong. Merasa diri lebih baik. Nah, kadang kita salah perspektif. Kita berpikir orang yang penampilannya bagus sombong. Enggak. Memang stylenya begitu, gitu loh. Jadi sombong tuh bukan letaknya di penampilan. Oke? Sombong tuh letaknya kepada software di kepala, software di hati. Nah, lawan dari sombong adalah apa kira-kira? Tawadu. Nah, orang juga salah berpikir tawadu tuh yang jelek, yang lusuh, yang buruk. Enggak. Tawadu tuh di hati, kerendahan hati. Nah, bahkan ya kan? Contoh kejadian kemarin. Contoh tawadu itu sederhana, beberapa kejadian dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah ya kan hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah tuh tak tahu yang mana sih namanya Muhammad. Coba. Orang pikir yang nama Muhammad itu Abu Bakar. Nah, itulah lambang ketawaduan. Sama kayak saya ngelamarkan Kak Elsa. Ngelamarkan Kak Elsa. Pikir yang jadi calon suaminya saya. Itu apa namanya itu? Sama kayak Kak Mira kemarin, lucu di pondok Kak Mira. Ada mamanya Kak Irin kan datang. Kak Mira penampilannya biasa, pakai baju biasa, ya kan? Assalamualaikum, kata mamanya Kak Irin, ada tamu kita dari Jakarta kan? Maaf Kak, Bu Yainya ada ke? Bu Yai mana? Kata dia, ya kan? Jadi biasanya responnya mama Kak Irin tuh sama Kak Mira. Bayangan dia tuh Bu Yai itu pakai baju hitam-hitam, pakai nikob, ya kan? Duduk, nggak tahu dia ada Bu Yai di semua, yang ada Ibu Peri. Jadi sampai orang nggak tahu. Nah, itulah salah satu indikator tawadu. Tapi kebaikannya didengar di mana-mana. Maka nggak perlu saya muncul, Kak Mira muncul. Saya salut tengok udah ada akun meme Sambas. Hijrah Peduli ini nambah lagi, udah di Jember, udah buka lagi di Garut, di Tasik, Sukabumi, ya kan? Nah, besok mana tahu ada Hijrah Peduli New Zealand, Hijrah Peduli di Afghanistan, di Eropa, di Italia, itulah Guatemala, ya kan? Apa kata Bang Kiki itu kemarin tuh apa negaranya ya? Lupa saya. Nah, jadi tawadu itulah, kesombongan itu menelan kemuliaan, tawadu mengangkat kemuliaan. Itu rumusnya kawan-kawan. Dia pintar tapi sombong, mau gak kita dekat sama dia? Di dunia aja orang udah gak respect sama dia. Dia pintar, dia kaya tapi sombong. Yang benar tuh udah kaya tawadu, bukan pilihan miskin tawadu. Enggak, udah kaya, pintar, tawadu, rendah hati. Itulah baru mantap jadi manusia. Mana contohnya? Mana dalilnya? Udah kaya, rendah pintar, tawadu. Surah 25 ayat 63. Ya, orang-orang beriman yang jalan di belahan bumi Allah, kalau ada orang yang ngejek-ngejek dia, mencela-cela dia, dia tetap dengan rendah hati dan mengucapkan Assalamualaikum. Surah 25 ayat 63. Oke. Nah, jadi perintah tawadu lawan dari sombong itu di surah As-Syuara. Surah As-Syuara
Ya kan? Ayat 215. Asy-Syu'ara itu surah 26. 215. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang nih ya, buat para ustadz, buat para pemimpin, buat para owner perusahaan, buat para pejabat. Ada perintah dari Allah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Bukan orang yang mengikuti kita makin lagak, makin sombong. Itu dia. Bahkan terbalik, makin banyak yang follow kita, makin melayani. Makin banyak orang yang ikuti kita, makin banyak orang yang bersama kita, mentalnya harus makin rendah hati. Yaitu ikutilah dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Kecuali beriman. Khusus orang yang follow kita ikuti orang-orang yang beriman. Jadi bukan dia makin jadi, mohon maaf, jadi pejabat, jadi owner perusahaan, jadi kiai, makin laga. Tolonglah. Nah maka sekarang saya tanya, ngapa antum mau ikut kira-kira? Karena saya sombong kah? Orang tuh mau ikut kebaikan tuh karena yang diikuti itu sombong kah? Atau karena ada merasakan kenyamanan? Nah kenyamanan tuh karena penampilan kah? Atau karena ada sikap dan tindakan? Nah, sikap dan tindakan. Kalau ada orang sombong di follow dan memang karena penampilan keren, yang follow juga sama, oportunis pasti, penjilat kawan-kawan. Itu rumusnya. Nah maka para pemimpin jadi bahan koreksi. Apa ya? Banyak orang-orang beriman justru malah tidak ngikut aku. Pasti ada yang salah. Gitu cara berpikirnya kawan-kawan. Saya ulangi ya. Tadi perintah tak boleh sombong. Surah Luqman ayat 18. Lawan dari sombong adalah? Aduh. Kita balikkan lagi cara berpikirnya kawan-kawan. Allah sudah ciptakan apa? Sumber penghidupan. Berarti semua yang kita nikmati ini karena kita cerdas, pintar, kuat, atau memang udah Allah siapkan? Allah sudah siapkan. Surah berapa, ayat berapa? Surah 7 ayat 10. Oke, apa yang membuat orang, yang membuat makhluk tak bisa menikmati apa yang Allah sudah siapkan? Sombong dan bodoh. Sombong cerita siapa? Iblis. Surah berapa, ayat berapa? 7:11. Kebodohan cerita siapa? Nabi Adam. Surah berapa, ayat berapa? 7:19. Baru kita masuk ke sombongan gitu ya. Bang Yaya bisa sampaikan materi ini, ya kan? Bang Nabil, Bang Soki bisa sampaikan cerita, bikin konten. Ada 2 sifat yang membuat gitu kan ya. Kakaknya ayo buat gitulah. Semua santri-santri SOS cara melekatkan. Dulu saya tuh antipati, maksudnya gini, aku enggak mau lah terkenal bikin video, bikin apa. Kalau saya mau nih, mulai sombong kan. Kalau saya mau nih, saya itu mungkin 11-20 lah sama Atta Gledek. Kan saya berkawan sama dia, CS. Kawan gini, gitu ya. Mulai sombong keluar. Enggak. Jadi saya tuh enggak mau bikin video, enggak mau bikin apa, akhir dalam perenungan aku. Nih. Bahkan akhir dapat insight dari Ki Lukman kemarin. Kalau ulama-ulama zaman dulu, cara mengabadikan keilmuannya, pola pikirnya jangan cara menulis. Nah, betul. Akhirnya apa yang aku tinggalkan nih buat kawan-kawan? Apa yang mau saya tinggalkan buat anak saya ya? Kalau cuman harta bukan itu nomor 1. Anak-anakku harus tahu cara berpikir ayahnya, cara berpikir bundanya. Itulah lahir video. Betul Abil? Tag video pertama abang ngomong kayak gitu. Nah, besok saya meninggal, Madira tinggal nonton. Abinya pernah ngomong kayak gini. Yaya buat. Ya kan? Kak Nurul buat, Soki buat. Ganteng kali abang ini pun. Ganteng pun kali abang ini pun kah? Gitu kan. Coba deh kalau bahasa Medan lagi, ya kan? Akil buat kil, coba gitulah rambut ente buat kil. Ya, ya. Dapatnya nampak enggak dah? Ganteng kali pun abang ini pun kah? Nah, bikin video. Jadi Bunda Mawar bikin. Ya kita sini ya, video ya. Kayak gitu loh. Anak-anak Bunda berpesan kepada anak-anak Bunda sekalian. Allah itu sudah siapkan banyak nikmat. Makanya Bunda dan Ayah bisa cukup. Tapi banyak sekali teman Bunda tak bisa menikmati setelah Bunda dan Ayah lihat. Karena 2 sifat yang ada. 1 kesombongan. Maka nanti wahai anak-anakku, gitu dah ngomongnya. Nasihat Ayah sama Bunda. Ya,
buat. Habis itu jangan lupa follow sidak.id. Wah, hijrah peduli. Itulah dia. Ini bikin konten kok nak naikkan kontennya. Macam mana kayak gitu loh. Macam gitulah dia, macam dia. Nah, nyambung. Habis ini berarti ada 512. Ada, jangan konten joget-joget ya, pakai mic, ya kan? Nah, kontennya harus beredukasi. Balik lagi cerita sini. Jadi hadisnya sombong tuh apa kata Allah? Kata Rasulullah, tidak masuk surga. Ya kan? Tidak masuk surga. Lalu kalau lawan dari sombong apa kawan-kawan? Tawadu. Perintahnya di surah berapa, ayat berapa? Surat 26 ayat 15. Oke. 215. 26 15 gitu. 215. 215. Nah, berarti kalau jadi pemimpin justru harus makin rendah hati terhadap, bahkan disuruh rendahkan dirimu, bukan rendah hati lagi ya, rendahkan dirimu. Nah, gitulah dia. Nah, bahkan Allah sudah tegur ya. Padahal kata Rasulullah, ya kan, orang-orang yang sombong terancam masuk neraka jahanam. Mereka yang sombong dibangkitkan pada hari kiamat kata Allah dengan penuh kehinaan. Nah, lalu di surah Az-Zumar di surah 39 ayat ke-72 kata Allah, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Jadi kita nih, wahai saudara-saudara saya yang pintar, yang hebat, yang merasa bisa menghasilkan duit, yang bisa merasa naik jabatan, tak bisa lagi mengatakan, udahlah dia tak peduli sama aku, ngapain? Nah, itu kan kadang pembenaran iblis tuh. Dia tak mau ikut aku, tak mau dengarkan urusan dia. Ini di luar konteks orang kafir atau orang munafik, orang fasik ya. Ini orang beriman. Kalau kita bilang udahlah, aku bisa jalan seorang kok, tidak peduli kok dengan yang lain, hati-hati. Allah sudah deklarasi berulang-ulang, orang sombong tuh jelas dan telak tempatnya adalah neraka jahanam. Bukan orang bunuh loh nih, bukan orang menantang Allah loh, bukan orang yang merampok, mencuri, sombong. Remeh-temeh ada kira-kira tuh. Remeh-temeh, merasa dia lebih baik. Dah? Sombong? Oke. Siapakah makhluk-makhluk yang tercatat? Kalau saya jebut ada aktor Quran yang disebutkan aktor dalam Quran, ini juga aktor, tapi aktor antagonisnya. Siapa pertama makhluk yang sombong? Iblis. Tak mau sujud. Apa? Berarti karena merasa hebat kan? Merasa karena dia dari api sementara manusia dari tanah, maka dia merasa dirinya sebagai zat yang paling baik. Dia lupa korek api itu dia yang sombong. Siapa kira-kira? Dia yang sombong. Siapa kira-kira? Fir'aun. Siapa lagi? Korun. Siapa lagi? Haman. Siapa lagi? Samiri. Ya kan, Namrud. Udahlah. Janganlah kita mencontoh karakter mereka, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh. Dah lengkap dah. Nah, lalu bagaimana supaya kita terhindar dari kesombongan? Butuh apa tadi kawan-kawan? Butuh sistem charger. Nah, terakhir, apakah ciri-ciri orang sombong? Satu, karena dia nolak kebenaran, merasa hebat. Yang paling nampak tuh, kalau ngomong tuh tinggi, kasar bahasanya, betul nggak? Iya. Betul kan? Nah, maka lawannya di surah Ali Imran ayat 159, Allah perintahkan Rasulullah, Muhammad, Allah tegur tuh, kalau bukan karena engkau berlemah lembut kepada mereka, mereka tentu tidak akan beriman. Jadi supaya orang ini turunan ya. Ini pun saya latihan berulang-ulang. Suami sama istri, untuk bisa memahamkan istri itu ya, tak bisa kadang pakai authority. Nah, orang tuh terus ingat, aku nih imam, mana bisa, terada titik-titik kuda.
Maka passwordnya saya tuh misalkan agak, untungnya sekarang sama Kak Mira tuh selalu pakai senjata baru, surah Al-Hujurat ayat 2. Tak boleh ninggikan suara. Nah. Kadang pun setan gitu, kita naik sedikit frekuensi ya, balas set sampai tinggi. Kayak gitu kan. Sampai tinggi nada suaranya. Nah, maka tak boleh tuh ayatnya, kalau bukan karena lemah lembutmu, dia tak percaya sama kau. Jadi cara ngebalasnya, jangan mentang-mentang ayat ini perempuan merasa nyaman. Abang lah minta maaf, abang lah harus melembut sama adek. Adek boleh kasar, adek neraka. Gitu. Harus dua-duanya lemah lembut. Dia pegang ya, surah 49 ayat 2 tak perlu meninggalkan suara. Surah 3 ayat 159 harus lemah lembut. Lawan dari berkata kasar tadi. Jadi sombong ini bukan sama orang. Suami sombong sama istri, merasa punya authority, merasa ngasih gaji, merasa ngasih infak pula, ngasih hadiah, ngasih bulanan. Nah, sebaliknya kadang bini zaman sekarang merasa pandai cari duit, merasa paling kaya, tak mau dengarkan kata laki, itulah sombong. Benda enggak ya, Bi? Oh tidak untuk ini, buah hatiku, kekasihku, Humairaku semuanya. Nah, tuh lihat tuh, kalau mau contoh bagaimana suami istri itu luar biasa, lihatlah akun bunda sahabat saya, Kang Iong sama Ayu Lara, romantis sekali. Nah, itu bentuk cinta kasih yang luar biasa. Nah, jadi gitu, jadi sombong tuh bukan hanya sama orang yang terdekat suami istri. Jadi cara menasihati pasangan lemah lembut. Saya pun latihan berulang-ulang, doakan saya biar kuat. Malu mas saya jual, Dinasehatin terus dikasih amplop pasti. Contoh semalam kan. Cara terbaik nasihati kasih amplop. Ya. Kak Mira ada ngeluh, adalah malam curhat tanya, Bi gini. Kalau nggak ada isinya boleh nggak Kiai amplopnya? Oh, kalau tak ada isinya itu masuk bab kebodohan namanya. Itu bagian kebodohan. Nambah perang namanya. Aduh, makanya kan yang penting ada isinya. Duit 5.000 baru ya, enggak apa-apa. Tuh. Jadi kawan-kawan, nah satu ciri-cirinya berkata kasar. Lawan dari kata kasar tadi, rendah hati, surah 3 ayat. Sama surah 49 ayat 2 tambahkan ya. Ya. Yang kedua, ciri-ciri orang sombong, tidak menghargai pendapat orang lain. Tidak sedikit pun. Tidak menghargai pendapat orang lain dan jarang memberikan penghargaan kepada orang lain. Tuh. Karena dia ngerasa diri paling bagus. Oke. Nah, maka sering-seringlah menghargai, ganteng abang nih. Latihan laki bini, suami istri. Mantap ente. Antum sering nggak dengar saya ngomong kayak gitu? Sering nggak? Sering nggak, Bil? Mantap ente. Kayak gitu kawan-kawan. Mantap. Tapi tergantung. Kan tergantung situasi. Kalau yang lagi bagus-bagus, yang baru naik hijrah, banyak sih gitu kan. Mantap, bagus, lanjutkan. Tapi yang udah agak-agak naik, kan gini Rasulullah tuh, yang baru kasih kabar gembira, yang sudah naik berprestasi kasih peringatan. Kayak semalam adalah salah satu kawan kita, alhamdulillah Kiai ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Semalam orang tuanya sudah silaturahmi ke rumah saya. Insya Allah nih ada kabar bagus. Iya, kabar gembira buat ente, bukan kabar gembira buat pondok. Saya bilang yang benar tuh kabar gembira buat pondok. Itu bukan kapasitas ente lagi untuk ngomong begitu. Oh, siap salah. Bukan siap salah lagi. Hati-hati dengan kata-kata siap salah ya. Nanti salah terus antum. Siap diperbaiki. Oke, jadi ciri-ciri balik lagi. Ciri-ciri orang sombong adalah tadi berkata kasar. Yang kedua, tak mau dengarkan pendapat, jarang muji. Iya. Terus tidak mau mengakui kesalahan. Nah, hati-hati. Ini kayaknya remeh-temeh. Sombong nih kayak remeh-temeh. Kita selalu berpikir maksiat itu cuma bunuh, zina, rampok, judi, mabuk. Kita lupa sombong udah jelas-jelas tempatnya di mana? Neraka. Nauzubillah.
Sekali lagi, saya ulangi pertama. Allah sudah ciptakan banyak karunia ini untuk kita nikmati. Surah berapa ayat berapa tadi? Surat 7 ayat 10. 10 ayat Berarti 7. mobil, rumah, tempat tinggal, bisnis bukan karena kita yang hebat. Karena kita taat sehingga kita diizinkan menikmatinya. Apa yang membuat makhluk tak dapat merasakan kenikmatan Allah? Sombong dan bodoh. Sombong. Oke. Sombong itu contoh dari siapa? Iblis. Iblis. Oke. Apa hadisnya kata Rasulullah sombong itu? Tidak akan masuk surga. Walaupun kesombongannya sedikit sebetulnya buah zarah. Kesombongan itu bukan letaknya di penampilan, bukan, tapi kepada hati dan pikiran. Oke. Terus ciri-ciri orang sombong, ini banyak yang materinya ini ya, padat. Kata kasar. Kedua, lain. Tiga, ya. Orang lain. Oke. Tidak pernah menghargai. Oke. Kira-kira yang disebut-sebutkan nih, kita pernah lakukan enggak? Kalau sebiji jara aja masuk neraka, kalau kita coba pegang kepalanya. Pegang kepalanya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan hamba dari kesombongan ya Allah. Ampun. Suami tak boleh sombong dengan istri, istri tak boleh sombong dengan suami. Bos tak boleh sombong dengan anak buah, apalagi anak buah, anak buah sombong pula dia. Kiai tak boleh sombong dengan santri, apalagi santri. Oh, depan kiai dia ngegas mom gitu loh. Ada kemarin tuh, kata dia, mantap udah ini nih. Tapi tidak apa-apa. Ya. Dah. Besok kita bahas lagi. Ini sudah jam 6.20. Bukan mas panjang sih masih materinya nih. Segini masih. Wah, itu. Baru besok kita bahas kebodoh ya. Astagfirullahalazim. Baru pembukaan ya Kiai ya. Ini baru pembukaan. Itu aja udah bagaimana gitu. Udah sakit perut saya, udah mules. Karena saya pun sedang bicarakan diri saya. Artinya yang paling berpotensi sombong siapa? Saya lah dia. Yang paling berpotensi sombong saya. Begitulah kawan-kawan. Itu kenapa tadinya saya tuh mampunya beli Ferrari sebenarnya. Tapi tak mau saya. Takut saya. Iya, karena yang pun mampu sebenarnya. Yang di Tokopedia. Aduh, biarlah Allah datangkan tepat pada waktunya. Nanti biar kita sombong, lain lagi, sombong di atas orang sombong itu dalam rangka pengajaran. Rasulullah tuh kalau perang udah pakai baju zirah, gitulah dia. Dan ingat lawan dari sombong tadi apa? Tawadu. Kesombong menelan kemuliaan, tawadu mengangkat kemuliaan. Nah, dan ingat tak perlu tampil, tak perlu apa. Orang tanya, Kiai ngapa akun Instagram menjadi banyak? Apa strateginya? Sampai banyak tuh yang DM dari pondok mana, dari ustadz mana, gimana caranya? Tak ada, saya bilang. Tak ada strategi apa-apa. Niatnya cuma satu, berbagi. Nabil sih yang hebat karena dia ngedit. Dia bagus kesutnya, tepat pada waktunya, pemilihan ayatnya, tepat pada waktu dia posting. Kadang-kadang tak posting juga. Itulah dia. Nah, begitu kawan-kawan. Banyak-banyak istighfar saya hari ini. Saya mules bahas ini. Ya, istighfar ya. Ingat, karena tadi satu biji jara ya tuh kita masuk neraka. Apa kita ini udah bukan biji jara, setuku batu dah kita sombong. Bukan gede dah. Besar nak sombongnya kita. Yang suami pernah sombong sama istri nak? Iya kan? Kau nih kalau bukan kau yang aku yang hidupkan, mana kau bisa jadi macam ini? Sombong laki-laki. Ya. Kalau bukan karena saya, adalah. Nah, banyak dosa kita, ya. Tak sanggup saya bahasnya. Begitu kawan-kawan. Besok lanjutkan materinya atau ganti topik? Oh, lanjut. Oke. Terutama saya pesankan ya, terutama yang sedang posisi di atas, owner perusahaan, ustadz, leader, kiai, carilah sistem charger. Cari apa? Sistem charger. Ya kan? Kang Randy langsung bilang, ini kan lihat rantai, saya punya rantai charger. Kang Randy, ini tahadus bil hikmah. Bang, tolong kontrol aku dan tolong ingatkan aku bang, kalau salah langsung tegur. Nah, itu bagus dalam kondisi sadar.
Ya kan? Ada posting kemana salah, langsung saya kirim stiker kartu kuning, print, langsung dihapus. Nah, kan? Itu bagus. Saling ingatkan kawan-kawan. Tawasau bil haq. Bukan saya merasa hebat, saya pun tidak lebih baik. Saya pun berarti, maka sekali lagi perintahnya tadi, yang dimana orang-orang pemimpin itu justru makin rendah hati terhadap pengikutnya yang beriman. Pengikut beriman tapi dia malah rendah hati, kena azab Allah juga. Itulah sombong. Nah, silakan dicerna ulang, dipahami, dibaca lagi. Jangan-jangan ini yang membuat rezeki kita sangsut dan sangkut. Apa? Sangsut dan sangkut. Apa tuh Kiai? Nah, silakan cari di kamus Wikipedia. Apa tuh sangsut dan sangkut? Nggak ada sekali. Oh, tidak ada. Sangsut itu lintang pukar. Kacau balau. Sangsut tuh kacau balau kalau Pontianak. Tahu ya kacau balau ya? Kalau sangkut ya sangkut. Nah, berantakan. Gitulah dia. Jangan-jangan ini buat rezeki kita sangsut dan coba katakan kanannya, tepuk kawannya. Hei. Jangan-jangan yang buat rezeki ente sangkut dan sangsut karena ente sombong. Makanya mulai besok jangan sombong. Miskinnya sombong. Apa lagi kaya? Firaun ente. Oke, gitu kawan-kawan semua yang rahmati Allah, bahagia hari ini? Bahagia. Semoga kita menjadi hamba yang tawadu, oke? Oke, dan semoga bahagia kita jadi wasilah berangkat ke Baitullah sama-sama. Amin Allahumma amin. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Sampai jumpa esok hari. Makasih banyak. Jazakumullah asal jaza. Doakan saya, doakan Kak Mira, saya dan istri. Semoga kuat menjaga amanah ini, ya kan? Amin. Nah, karena kamilah yang paling banyak jadi incaran iblis, ya kan? Mohon kalau ada salah, tolong sampaikan baik-baik karena kasih sayang. Kiai kayak kemarin kan kiai ya gitu loh. Itu jauh lebih tepat cara nyampaikannya, ya. Jangan status, apalagi bikin pengumuman di koran gitu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Nabil pula. Ustaz Alhamdulillah, Nabil jadi Ustaz. Terima kasih Bang Nabil. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang begitu membahagiakan ya. Kembali mengingatkan kita tidak sombong dan rajin menabung. Bukan ya. Tidak sombong dan juga apa yang kedua tadi, ayah bunda, menghindari kebodohan ya. Makna dari menghindari kebodohan di sini adalah jangan sampai kita tidak paham dengan perintah-perintah Allah. Masya Allah, tabarakallah. Materinya besok akan berlanjut, jadi pastikan besok kita hadir kembali ya, ayah bunda, kakak yang ada